Halo semuanya, perkenalkan saya Elizabeth Florence Jaya dari Teknik Informatika 2024 dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi dan sistem komputer. Nah, di video sebelumnya kita udah membahas mengenai bagaimana suatu data bisa terrepresentasi dalam komputer dan juga bagaimana suatu logika dari berjalannya suatu program di komputer. Nah, tapi kita juga harus tahu nih, apa sih sebenarnya komputer itu? Jadi, komputer merupakan sebuah peralatan atau perangkat elektronik yang dimana dia itu bisa melakukan berbagai tugas ataupun instruksi yang diberikan atau kayak kita menginput suatu data sehingga nantinya dia juga akan menghasilkan suatu hasil atau yang dinamakan sebagai output. Nah, output ini merupakan sekumpulan informasi yang biasanya bisa ditampilkan melalui banyak hal seperti kayak misalnya teks atau gambar atau audio dan lain sebagainya. Nah, tapi gimana sih cara kerja dari si komputer ini sehingga bisa melakukan hal-hal tersebut? Kayak kita misalnya masukin input, terus komputernya bisa proses, terus bisa keluar output seperti yang kita udah kasih atau udah kasih instruksi di inputnya. Itu gimana caranya? Atau gimana koordinasi dari setiap komponennya? Apa aja komponen di dalam komputer ini? Nah, oleh karena itu, kali ini kita harus mengenai organisasi sistem komputer itu sendiri. Jadi, organisasi sistem komputer ini terdiri dari beberapa komponen. Ada ada komponen komputer di dalamnya sendiri, ada juga komponen dari perangkat input, dan juga ada perangkat dari perangkat output. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan mengenai perangkat dari komputer itu sendiri. Ada yang namanya CPU, karena CPU ini sebenarnya bisa dibilang sebagai otak dari si komputer itu sendiri, karena dia yang akan apa ya, dia yang akan memproses informasinya dan juga akan mengikuti instruksi yang diberikan. Nah, sebenarnya CPU ini terdiri dari beberapa bagian, kayak misalnya ALU atau algoritma kayak logic dia itu kayak buat menghitung apa ya kayak operasi logikanya lah di komputer tersebut, perhitungan matematisnya. Kalau CU itu kayak control unitnya, jadi dia itu kayak lebih mengarahkan aliran data dan menginstruksi antara CPU, RAM, dan komponen-komponen lainnya yang ada di CPU. Lalu ada juga RAM sebagai part storage sementara data yang sedang kita gunakan. Nah, sebenarnya CPU ini bisa kita analogikan sebagai kayak misalnya kita lagi ada di sebuah kitchen di restoran. Biasanya kalau misalnya kitchen di restoran itu pasti ada meja kitchennya dong yang buat naro-naro bahan makanannya atau tempat kita melakukan proses masaknya, tempat kita naruh hasil makanan kita, pasti ada lah mejanya. Terus ada juga pasti yang namanya chef. Chef itu yang pasti melakukan kayak masak dan lain sebagainya. Dan ada juga yang namanya kepala chef dan juga asisten kepala chef. Nah, analoginya gini, jadi chef itu bisa kita analogikan sebagai CCTU-nya. Dia yang memproses informasi dan mengikuti setiap instruksi yang diberikan. Jadi si chef ini kan dia mengikuti setiap instruksi yang diberikan oleh kepala chefnya. Jadi dia hanya yang mengerjakan lah istilahnya. Kalau misalnya ALU yang menghitung-menghitung tadi, kita bisa analikan sebagai si asisten kepala chefnya yang dimana si ALU ini kan menangani perhitungan matematis, operasi logika yang diperlukan untuk eksekusi suatu instruksi atau program. Nah, si asisten kepala kita juga sama, dia tuh kayak yang apa ya, perhitungan kayak misalnya resep-resep gitu, atau kayak bagaimana cara mengolahnya itu dilakukan oleh si asisten kepala chef. Nah, CCU ini atau control unit ini bisa kita analogikan sebagai si kepala chefnya. Jadi kalau CU mengarahkan aliran data atau menginstruksi. Nah, kepala chef juga sama, dia itu juga menginstruksi untuk si chefnya itu bisa bekerja
ataupun kayak komponen-komponen lainnya lah seperti asisten chef dan lain sebagainya bekerja. Nah, itu SIU. Nah, kalau misalnya RAM, nah RAM ini bisa kita misalin atau kita analogikan di kitchen ini sebagai meja dari kitchen itu. Karena RAM itu tempat storage sementara dari data yang sedang kita gunakan. Sama seperti meja di kitchen itu. Kalau meja di kitchen itu kan berarti dia itu tempat untuk menaruh atau menjaga tempat sementara untuk jaga bahan-bahan makanan ataupun hasil makanan yang sudah kita masak. Itu tempat sementaranya di meja sebelum kita serve ke konsumen atau pelanggan lainnya yang untuk makan. Nah, selanjutnya, kalau udah kita membahas mengenai perangkat di komputer itu sendiri, sekarang kita ingin membahas mengenai perangkat input. Seperti yang tadi saya sudah bahas di sebelumnya pengertiannya bahwa komputer itu kan bisa mengolah data atau input yang diterima ya dalam berbagai bentuk, tapi datanya itu bukan seperti data yang kita biasa ketahui, kayak data sebagai teks atau sebagai audio atau gambar. Tapi seperti yang di pertemuan lalu udah dijelaskan, kalau misalnya komputer itu kan bahasa yang bisa dimengerti oleh komputer adalah biner kan. Jadi inputnya juga data yang diberikan kepada komputer juga berupa bilangan biner atau yang biasa kita kenal juga sebagai format bit atau 1 0 gitu ya. Nah, semua data yang diterima itu akan diterjemahkan menggunakan bahasa bit supaya bisa diterima oleh komputer. Jadi misalnya nih, kita menggunakan perangkat keyboard. Kita mau input huruf-huruf itu ke dalam komputer. Nanti oleh keyboard itu setelah kita input, nantinya kalau misalnya keyboardnya memakai kabel, dia akan dikonversi sama komputernya itu ke dalam format bit supaya bisa dimengerti oleh si komputer, bisa diproses oleh si komputer. Sama halnya seperti yang mouse dan juga scanner, yang dimana dia itu kayak misalnya kalau scanner kan berarti dia mau mengirim data berupa gambar. Berarti nantinya gambar tersebut akan juga diubah, dikonversi ke dalam bahasa atau bilangan biner itu sendiri atau 1 0 tadi oleh si komputernya, biar si komputernya bisa mengerti. Dan biasanya kalau gambar itu namanya pixels, kayak pixels itu salah satu contoh dari bilangan biner supaya si komputer itu bisa ngerti datanya. Nah, sekarang kalau udah input berarti ada output. Setelah kita masukin input, diproses, sekarang kita akan membahas mengenai output. Output itu berarti hasil dari pengolahan komputer dari instruksi atau data yang kita berikan tadi, dari yang input yang kita berikan di awal. Jadi, output itu bisa eh, di, ditampilkan juga melalui berbagai cara. Ada yang lewat komputer atau monitor. Biasanya kalau monitor berarti kayak video atau gambar. Kalau audio, outputnya berarti biasanya bisa direpresentasikan melalui speaker. Dan juga kalau gambar yang tadi kita scan tadi, yang kita input misalnya di dalam scanner, itu bisa jadi di-outputkan melalui printer. Jadi kita bisa menghasilkan suatu gambar. Itu contoh-contoh dari output. Nah, kalau tadi kita udah bahas tentang um, input, output, proses, tapi di mana data-data tersebut disimpan, itu ada yang namanya memori. Jadi, apa itu memori? Nah, memori dalam komputer itu sebenarnya sama aja kayak kita buat tempatin atau simpan suatu data yang kita mau proses di komputer tersebut. Jadi di memori dalam komputer itu biasanya berupa di dalam barisan yang berukuran byte. Jadi setiap tempat memori dapat digunakan untuk menyimpan maupun memodifikasi data yang sudah ada. Dan hal ini sangat penting ketika kita sedang menggunakan atau menjalankan suatu program dalam komputer dan ingin menyampaikan data-data tertentu. Nah, memori itu kan dalam komputer sebenarnya ada dua tipe, ada internal, eksternal. Kalau internal tuh contohnya ada RAM, dan eksternal tuh biasanya ada kayak USB drive gitu.
Nah, di memori ini sendiri, kalau kita udah datanya disimpan ke dalam suatu memori, nah datanya itu akan diberikan address atau alamat untuk mengetahui data itu disimpan di memori mana. Nah, address ini sebenarnya bisa kita artikan secara harfiah kayak address itu sendiri, kayak alamat rumah. Jadi, alamat rumah untuk mengetahui di mana tempat kita tinggal. Nah, sama seperti yang di memori ini, address memori ini sebenarnya sama kayak buat nyari tahu di mana tempat memori ini tinggal atau ada gitu. Nah, contohnya ada di gambar ini. Misalnya address-nya itu ada di 011. Nah, 011 itu kan adalah bilangan biner ya. Jadi, memory address itu kan disimpan menggunakan bilangan biner. Jadi, misalnya 011 adalah bilangan biner, maka 011 itu bilangan desimalnya itu kan 3. Jadi dia itu datanya akan ada di memori ketiga sehingga data yang ada di memori ketiga baru nanti akan diproses em, oleh si komputer itu. Nah, selanjutnya ada machine instruction yang ini sebenarnya perintah atau program yang sekumpulan perintah itu untuk memerintah CPU untuk melakukan operasi perangkat keras tertentu, kayak misalnya memindahkan data, operasi logika, dan lain sebagainya. Dan machine instruction ini sebenarnya direpresentasikan dengan bilangan biner juga, karena ya seperti yang dijelaskan di video kemarin, jadi komputer itu kan hanya bisa mengerti bilangan bahasanya itu dengan bilangan biner. Jadi semuanya itu dioperasikan dengan bilangan biner. Contohnya di 000 misalkan kita ingin menginput address A. Nah, itu di misalnya 000 berarti kita operasinya ya input address A gitu. Dan masih banyak lagi operasi-operasi lainnya yang menggunakan bilangan biner di machine instruction ini. Jadi, sekian video kali ini, penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan bisa dimengerti oleh teman-teman semua. See you on the next video. Bye-bye.